Oke, pada bagian kedua ini kita akan langsung melihat teknik pengendalian concurrency. Yang pertama kita bahas kriteria assessment terhadap teknik-teknik yang ada di situ. Apakah kriteria yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai teknik yang baik. Kemudian ada two-phase locking protokol yang nanti kita bahas. Tentu saja two-phase locking protokol ini memiliki kelebihan. Nah, nanti kita lihat, sehingga ini yang kita bahas di pembahasan ini. Oke, kita lihat asesmen kriteria. Nah, untuk bisa dikatakan sebagai teknik yang baik, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama disebut sebagai kriteria serializability. Nah, penyebutannya lumayan susah, jadi saya harus pelan-pelan. Serializability. Oke. Jadi ini adalah merupakan kriteria yang penting. Jadi kita mengenal adanya serial gitu ya, serial pemrosesan thread ini baiknya itu dilakukan secara serial, sehingga setelah satu selesai dilanjutkan oleh yang lain, dimana ini tidak mengganggu satu sama lain. Jadi tidak berpengaruh kepada sumber daya yang ada ya. Jadi tidak, ya sudah, karena serial satu proses selesai dilanjutkan proses yang lain, tidak ada saling mengganggu, integritas database dan sebagainya bisa terjaga. Nah, ini dinamakan dengan serial. Nah, begitupun di sini, jika satu teknik bisa menjaga serializability ini, maka teknik ini bagus. Jadi jika berjalan secara serial, bahwa thread yang bisa mengakses suatu sumber daya ini bisa berjalan dengan serial, maka ini akan menjaga dari masalah tadi, loss update dan inconsistent retrieval. Itu yang diinginkan. Ya, sebagai gambaran, mungkin sekarang ini banyak serial, misalnya drama Korea gitu ya, serial. Nah, ada satu episode dilanjutkan episode yang lainnya, nah, secara serial seperti itu. Begitupun di sini diinginkan bahwa suatu sumber daya ini diakses secara serial, satu proses selesai baru proses yang lainnya. Kemudian deadlock freedom, ada permasalahan yang bisa muncul, bisa saja terjadi deadlock. Nah, bagaimana teknik pengendalian concurrency ini yang biasanya nanti menggunakan locking, nanti kita akan bahas, bisa memaksa thread untuk menunggu thread lainnya melepas lock sebelum dapat mengakses suatu source atau resource. Nah, di pembahasan sistem operasi ya, di situ juga ada pengaturan antar thread. Di situ misalnya biasanya menggunakan lock. Lock diberikan nantinya bagi suatu proses yang mengakses atau thread yang mengakses sumber daya. Ketika ada yang lain ingin mengakses, maka tidak diberikan, istilahnya dikunci. Nah, penggunaan lock ini nanti bisa membawa kepada hubungan wait for ya. Kita pernah membahas lah hubungan yang menyebabkan adanya deadlock. Nah, ini satu teknik itu bisa bebas dari deadlock freedom. Maka teknik tersebut dikatakan baik. Fairness, semua thread mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya. Tentu saja tidak dibedakan itu antar thread ya. Jadi tidak hanya hubungan antar manusia gitu, ada fairness gitu ya. Di sini juga ada seperti itu. Kemudian degree of concurrency, bagaimana tingkatan concurrency
yang diizinkan oleh skema pengendalian konkurensi tersebut diinginkan di sini semakin banyak konkurensi yang bisa berjalan, maka itu akan lebih baik lagi karena proses lebih cepat bisa selesai gitu ya. Jadi tidak diinginkan membatasi jadwal yang tidak menyebabkan masalah serializability. Jadi tadi bagaimana transaksi-transaksi bisa diatur sedemikian rupa tanpa merusak integritas data atau database, bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, semakin tinggi degree-nya berarti semakin bagus teknik tersebut atau teknik pengendalian konkurensi tersebut. Kemudian kompleksitas yang dapat ditangani oleh skema kontrol konkurensi dalam rangka mengestimasi kinerjanya. Ya, semakin kompleks yang bisa ditangani ya berarti semakin bagus, jadi kinerjanya juga semakin bagus. Nah, itu yang diinginkan dari suatu concurrency control techniques.